Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grahita, open heart and eyes. Salam jumpa kembali dengan saya, Suharjan dari Grahita Indonesia. Sahabat Grahita, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini masih melanjutkan pembahasan materi yang berkaitan dengan 12 cara membangun kematangan emosi anak. Dan pada hari ini yang akan kita bahas adalah kenapa anakku menjadi dewasa terlalu dini. Nah, pada dasarnya anak yang terkesan menjadi dewasa terlalu dini ini berhubungan dengan kebutuhan dari anak tersebut, yaitu berkaitan dengan need of sex. Apa itu need of sex? Need of sex adalah kebutuhan untuk mengenal atau mengenali atau memahami lawan jenis, ya. Ketika anak tersebut, anak perempuan, bagaimana dia mengenali, memahami lawan jenisnya, berarti laki-laki. Kalau yang laki-laki, begitu juga bagaimana dia bisa mengenali, memahami lawan jenisnya, berarti perempuan. Nah, kebutuhan ini harusnya berkembang secara ideal. Ketika kebutuhan ini berkembangnya tidak pada tahapan yang ideal atau proporsional, apakah itu terlalu rendah atau terlalu berlebihan, nah ini yang justru menimbulkan masalah bagi perkembangan anak tersebut. Nah, sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan menjadi dewasa terlalu dini. Nah, ini berhubungan dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan ini terlalu berlebihan. Nah, kenapa dia bisa muncul seperti ini? Kenapa dia bisa mengalami seperti ini? Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan atau dorongan-dorongan yang terlalu berlebihan, yang dia tidak dampaknya dia tidak mampu mengendalikan dirinya berkaitan dengan dorongan atau keinginan atau rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, ini lebih banyak disebabkan karena anak tersebut pada dasarnya dia merasa kurang mendapatkan kasih sayang secara seimbang dari kedua orang tua. Nah, berkenaan dengan masalah ini, nah ini sangat penting bagi kita para orang tua untuk bisa memberikan baik itu ya kasih, ya sayang. Karena ada yang ngasih tapi nggak sayang. Nah, maka di sini butuh dua-duanya, ya kasih, ya sayang. Kasih sayang yang seimbang seperti apa yang diinginkan oleh anak kita? Pada dasarnya anak-anak yang seperti ini, dia menginginkan atau sangat berharap saya bisa dekat dengan mama saya bisa dekat dengan papa saya. Artinya apa? Dia ingin dekat dengan kedua belah pihak, dekat dengan kedua orang tua. Dekat dalam makna apa? Dekat dalam makna saya kalau lagi sama mama, saya itu merasa nyaman. Saya kalau lagi sama papa atau ayah atau bapak, saya merasa nyaman. Nah, ini artinya dekat secara hati. Tapi tidak cukup hanya dekat secara hati, dia juga menginginkan saya pengennya bisa dekat dengan papa saya. Saya pengennya bisa dekat dengan mama saya, dalam artian tiap hari saya bisa bertemu secara fisik dengan mama dan papa saya. Nah, artinya ini anak
menginginkan ya bisa dekat secara fisik, tapi juga dekat secara hati. Nah, ketika anak tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan ini, misalnya, oh saya dari mama saya sudah cukup, tetapi saya kalau sama papa saya kurang nyaman, atau saya untuk bertemu dengan papa saya nunggu waktu seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, karena alasan pekerjaan yang terpaksa tidak memungkinkan ayah bisa duduk bareng atau berdampingan dengan anak. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang secara seimbang dari kedua orang tua? Nah, ketika anak merasa kurang mendapat kasih sayang secara seimbang dari kedua orang tua, nah maka di sini yang bisa kita lakukan, yang pertama, usahakan terutama yang memungkinkan secara baik itu waktu maupun juga jarak. Nah, sebisa mungkin anak terutama yang di usia 7 tahun ke bawah itu bisa mendapatkan pelukan dari kita atau dari orang tua. Nah, pelukan yang bagaimana? Pelukan ya layaknya memeluk anak seperti biasa ya. Jadi tangan kiri itu kena pinggang anak, kemudian tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka seperti ini melewat bawah ketiak, nah masuk ke nempel di punggung ya. Kemudian ketika sudah nempel seperti ini, peluk sebentar ya, kalau dikira-kira bolehlah sekitar 20 detik. Nah, pada saat memeluk anak, tidak usah terlalu banyak kata atau pesan yang harus disampaikan, tapi cukup kalau mau disampaikan yaitu kata-kata sayang. Misal, mama sayang teteh, teteh anak mama yangnya terserah, mau cantik boleh, mau pinter boleh, mau soleh boleh, mau hebat boleh ya. Yang penting kalimatnya adalah kalimat yang positif ya. Begitu juga dari papa ya, dia juga sebisa mungkin mendapatkan pelukan itu dari papa. Kalau bicara idealnya memang anak itu dalam sehari minimal dapat 4 kali pelukan ya dari mama ataupun dari papa. Itu kalau bicara ideal, tapi setidak-tidaknya minimal ketika kita mau berangkat kerja atau berpisah, atau misalnya kita ngantar anak di sekolah, sebelum kita tinggal pulang, boleh kita peluk dulu sambil diucapkan kata-kata seperti tadi ya. Contohnya tadi, mama sayang, boleh kakak, boleh adik, atau biasa bapak dan ibu menyebut apa ke dia, apakah nama langsung, itu juga boleh. Yang penting diucapkan kata sayang, dan tidak usah terlalu banyak memberikan pesan-pesan yang tidak penting ya. Pesan-pesan yang contoh, misalnya ketika kita mengantar anak di sekolah ya, pas mau pulang ya, belajar yang pinter ya, dengerin bu guru. Nah, ini malah tidak usah ya. Kenapa? Kalimat-kalimat ini hanya justru mengganggu pikiran anak ya. Cukup dengan kata-kata tadi saja ya, mama sayang adik, atau boleh kakak atau teteh, sudah. Dan nggak usah balik nanya, adik sayang nggak sama mama, juga nggak usah. Nah, cukup. Nah, ketika anak mendapatkan kasih sayang secara seimbang dari mama dan papa, dan ini mendapatkannya itu secara konsisten sesuai dengan usia dan perkembangan dia. Nah, ini yang kita harapkan pada usia remajanya, dia memiliki emosi yang matang, yaitu dia mampu mengendalikan
dorongan-dorongan rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Karena kalau tidak, nah ini yang bisa mempengaruhi kenapa ada anak yang apa istilahnya itu terlalu, ya maaf mungkin bahasanya agak kurang tepat, mungkin agak ganjen dan segala macam ya. Nah, maka di sini mumpung putra-putri kita atau anak-anak kita masih di usia pertumbuhan dan perkembangannya, maka waktu yang paling tepat bagi kita untuk memberikan kasih dan sayang ini secara balance atau secara seimbang, daripada nanti kita menyesal ketika dia sudah menginjak remaja ke atas. Demikian pembahasan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi sahabat-sahabat kita yang sudah setia untuk subscribe, kemudian juga menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan bagi Anda yang belum subscribe, mohon bantu untuk subscribe dan juga share ke relasi atau anggota keluarga yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.